Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kepada Ibu Hermanita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan, NPM 18040410046, Program Studi Ekonomi Syariah kelas A semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi yang berkenaan dengan mata kuliah manajemen pemasaran dalam rangka menyelesaikan serangkaian tugas ujian akhir semester. Adapun materi yang akan saya jelaskan kali ini ialah lanjutan dari bab 6 sampai dengan bab 9. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita akan memulai, yaitu dari bab 6 yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya informasi pemasaran itu setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada permasalahan ya, dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan dan strategi dari kegiatan perusahaan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Kemudian dalam informasi pemasaran itu, untuk mendapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan kebijakan dan strategi yang baik, tentu seorang pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat itu seperti apa? Informasi yang isinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian penyampaiannya juga tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikannya secara tepat pada tempat dan tujuannya, yaitu seorang pimpinan atau yang membutuhkannya. Informasi yang lengkap itu ialah informasi yang menyeluruh ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, yang tentunya tidak ada kurang sama sekali. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa informasi itu merupakan hal yang sangat penting ya dalam memimpin perusahaan. Karena informasi itu sebagai input bagi pengolahan dan penganalisisan untuk mengambil keputusan dalam sebuah perusahaan tentunya untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian arti dan peranan informasi pemasaran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya informasi pemasaran adalah keterangan ya, baik berupa data atau fakta maupun dari hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai tentang kondisi atau hal yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran tentunya. Kemudian manajer perusahaan juga harus mengambil resiko apabila informasi pemasarannya tidak lengkap. Maka itu tugasnya adalah untuk melengkapi. Informasi itu secara umum merupakan keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan suatu keputusan. Informasi pemasaran itu dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, informasi pemasaran dan struktur pasar. Yang kedua, informasi harga dan sistem pembayaran. Selanjutnya, informasi produk dan pengembangan produk. Kemudian informasi
advertensi dan promosi penjualan. Yang terakhir, informasi saluran distribusi dan pengeluaran atau penyaluran fisik. Adapun ruang lingkup informasi pemasaran, ya, informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala itu disampaikan dan diterima oleh pimpinan demi kelancaran sebuah perusahaan. Informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimaannya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. Informasi sangat penting untuk melihat sampai berapa jauh terjadinya penyimpangan atas kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu adalah salah satu pentingnya informasi ya untuk mengecek. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran itu didefinisikan sebagai suatu susunan yang kuat, mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun di informasi yang tepat. Selanjutnya, adapun 4 komponen penting sistem informasi dalam pemasaran, yaitu sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan atau daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran, yang masing-masing komponen tersebut tidak terlepas dari sistem informasi pemasaran. Kemudian ada 3 faktor utama dan saling berhubungan dalam sistem informasi pemasaran, yaitu lingkungan pemasaran. Ini sangat penting sekali ya, sangat kompleks faktor utamanya. Kemudian sistem informasi pemasaran, manajer pemasaran. Manajer pemasaran ini menggunakan informasi untuk melakukan tindakan pemasaran perusahaan di lingkungan pemasaran tersebut, berupa keputusan atau melakukan komunikasi dengan pemasaran. Kemudian ada komponen ya yang terdapat dalam sistem informasi itu. Yang pertama, sistem laporan intern tadi, sistem aset pemasaran, sistem intelijensi pemasaran, dan sistem analisis pemasaran. Adapun keluhan dari para pimpinan ya tentang informasi ada 6 ya, tentu ini yang menjadi penghalang bagi pimpinan dalam melaksanakan kelancaran bagi perusahaan mereka. Tentunya dari ke-6 keluhan ini bisa menjadi evaluasi untuk kebaikan ke depannya demi lancarnya kegiatan pemasaran. Oke, kita akan lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran ini ya mencakup apa saja? Yaitu mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pemasaran atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian mencari terjadinya penyimpangan atas kebijakan dan menentukan cara mengatasinya, atau memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran tahap berikutnya. Pengendalian pemasaran secara umum pengertiannya yaitu merupakan dasar yang paling penting ya bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya, dan organisasi atau kegiatan pemasaran yang lainnya. Berhasil atau tidaknya ya tergantung pada pengendalian ini tadi, pada pemasaran tersebut. Agar pelaksanaan kegiatan terarah dalam pengendalian pemasaran ini dan guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu diadukan atau dilakukan pengendalian pada kegiatan pemasaran. Gunanya
untuk kestabilan dan kemajuan pada kegiatan pemasaran. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pemasaran perlu dikendalikan ya, karena selalu ditemui adanya penyimpangan antara rencana atau target pemasaran dengan realisasi hasil atau prestasi di bidang pemasaran. Penyebab ketidakberhasilannya itu sangat beragam ya. Bisa bersumber dari keputusan atau kebijakan yang telah diambil, yang tentunya bergantung kepada seorang manajer pemasaran tentunya. Bagi seorang manajer perusahaan dalam kegiatan pemasaran, dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran itu, seorang manajer bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran terhadap organisasi bidang pemasaran dan sarana dan prasarana atau prasarana di bidang pemasaran. Ini harus diperhatikan oleh bagi seorang manajer. Jadi berdasarkan apa yang dikendalikan dalam kegiatan manajemen pemasaran itu, maka lingkup ruang pengendalian pemasaran itu mencakup apa saja? Yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran, pengendalian strategis pemasaran, pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, dan pengendalian efisiensi pemasaran. Dalam melaksanakan pengendalian pemasaran itu dilakukan beberapa analisis, di antaranya analisis penjualan, analisis pembiaya pemasaran atau analisis biaya pemasaran, dalam kegiatannya analisis rentabilitas, produktivitas, dan efektivitas. Adapun langkah penting dalam kegiatan pelaksanaan pengendalian pemasaran, adapun langkah-langkah tersebut diantaranya melakukan penentuan standar prestasi yang digunakan, menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi dalam kegiatan pemasaran. Kemudian syarat-syarat pengendalian itu meliputi adanya penentuan target atau objektif ya yang jelas, sehingga semua kegiatan aktivitas atau usaha dapat diarahkan dengan baik sesuai dengan pencapaian yang telah ditargetkan. Selanjutnya adanya penentuan standar yang digunakan ya, dalam perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Kemudian adanya pembagian atau penentuan tugas antara masing-masing orang yang bertugas dalam kegiatan pemasaran tersebut. Yang terakhir, pelaksanaannya hendaklah secara teratur ya, yang sesuai secara berkala seperti yang telah diatur oleh perusahaan. Informasi yang dapat digunakan untuk pengendalian pemasaran oleh manajer pemasaran itu dapat bersumber dari sebagai berikut. Dari lapor penjualan ya, dari manajer wiraniaga, atau dari laporan pemasaran yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dalam bidang pemasaran, tentunya tentang harga jual, produk perusahaan, dan sebagainya. Kemudian laporan hasil pengamatan langsung dari lapangan yang disampaikan informan atau intel perusahaan, tenaga penjual, dan distributor. Yang terakhir, laporan dari hasil penelitian atau survei pasar yang dilakukan oleh bagian riset perusahaan dan sebagainya. Itulah beberapa referensi ya, oleh manajer perusahaan untuk mengambil sumber-sumber. Lalu pengendalian pemasaran ini ya, apa saja yang perlu kita ketahui? Di antaranya itu ada 4 jenis pengendalian dalam kegiatan pemasaran yang tentunya bisa kita ambil dari berbagai referensi menurut para ahli. Ada 4 jenis pengendalian pemasaran
secara umum, yaitu pengendalian secara efektivitas program yang dilakukan secara berkala atau periodik untuk menilai efektivitas pada program atau rencana yang akan atau telah dilakukan. Yang kedua, pengendalian rentabilitas usaha. Dan yang ketiga, pengendalian efisiensi. Hal ini mencakup penelitian tentang cara untuk meningkatkan atau memperbaiki dampak dari peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Yang terakhir, pengendalian strategis yang merupakan pengevaluasian secara sistematis atas ketepatan dari strategi dan kebijakan suatu kegiatan pemasaran dalam lingkungan. Yang tentu bertanggung jawab adalah top manajemen dan auditor pemasaran itu sendiri dalam sebuah perusahaan atau bidang lainnya. Pengendalian pemasaran ya, adapun komponen yang mempengaruhi dalam pergerakan share pasar ya, ada 4 ya. Teman-teman bisa sambil membaca di layar monitor. Yang pertama ada penetrasi ya, langganan. Kemudian yang kedua loyalitas langganan, selektivitas langganan, dan selektivitas harga. Pengendalian efisiensi itu apa? Pengendalian efisiensi adalah pada pertimbangan biaya ya, yaitu cara yang paling efisien seperti apa untuk mengelola tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan dan penyaluran. Adapun indikator utama yang dapat digunakan dalam pengendalian efisiensi para tenaga penjual antara lain ada 9 ya di sana. Bisa kita pahami bersama bahwasanya indikator utama ini ya itu tentu dapat digunakan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pengendalian efisiensi pemasaran. Dalam kegiatan pengendalian efisiensi para tenaga penjual, di antaranya ada 9 poin tersebut. Bisa kita pahami bersama dan bisa kita baca. Baiklah, selanjutnya bab 8 yaitu audit pemasaran. Nah, lanjut kepada audit pemasaran ini, definisi auditing itu ya tentu kita semua sudah tahu ya secara umum, merupakan kegiatan memeriksa dan menilai yang telah dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Itulah pengertian umumnya. Dalam audit pemasaran dengan pengendalian, ya, setiap pimpinan puncak pada perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijakan perusahaan dapat terlaksana sebagaimana yang telah diharapkan. Kemudian teman-teman, ada pun jenis-jenis audit ya. Ada beberapa jenis audit. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan. Kemudian ada audit kepatuhan. Teman-teman bisa membaca dan bisa memahami. Selanjutnya audit operasional, dan yang terakhir audit pengendalian internal. Itulah merupakan jenis-jenis audit dalam pengertian secara umum ya. Kemudian ada beberapa konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan kegiatan pemasaran mereka. Apa saja di antaranya? Yaitu konsep produksi, konsep produk ya, atau produk konsep. Adapun yang lainnya yaitu konsep penjualan dan konsep pemasaran. Yang tentunya konsep-konsep ini sangat penting sekali untuk diketahui baik oleh karyawan, pengawas, ataupun pimpinan dan manajer perusahaan dalam kegiatan perusahaan mereka agar berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
Selanjutnya kita akan lanjut ke bab yang terakhir, yaitu bab 9, meneliti dan memilih pasar sasaran ya, melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Ya, kita akan mulai dari segmentasi. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan ya satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu ya untuk menjangkaunya. Beberapa variabel pokok yang saling digunakan sebagai pembeda antara lain itu adalah geografis, demografis, psikografis, atau gaya hidup ya, dan perilaku. Dalam segmentasi pasar ya, banyak sekali beberapa pendapat para tokoh yang menjelaskan tentang segmentasi dalam manajemen pemasaran ya. Seperti pendapat Levy yang dalam tulisannya menegaskan kembali pendapat Kotler dan Armstrong, seorang tokoh, bahwa tidak ada satu cara yang unik ya untuk melakukan segmentasi. Walaupun tidak ada satu cara yang unik untuk melakukan segmentasi, bukan berarti segmentasi dapat dilakukan secara sembarangan, tentu harus sesuai dengan prosedur. Dan ada pun juga pendapat dari tokoh yang lainnya mengenai tentang segmentasi pemasaran. Selanjutnya, segmentasi geografis ya. Ini merupakan variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan Armstrong ya. Itu diantaranya segmentasi geografis yang berisi bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Kemudian ada segmentasi demografis, ada segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Di layar monitor itu ada beberapa penjelasan dan contohnya. Selanjutnya teman-teman, gaya hidup ya. Gaya hidup itu adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup juga mempengaruhi perilaku seseorang loh, yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi orang tersebut. Jadi gaya hidup itu menentukan perilaku kita dan juga akan menentukan pola konsumsi bagi diri kita. Sepandai-pandai kita menjaga gaya hidup, mau gaya hidup dalam segi apa dulu, atau dalam segi makan, kesehatan, style, fashion, dan lain sebagainya. Dan juga di kali ini ada beberapa penjelasan tentang pengertian gaya hidup ya menurut para ahli. Oke, selanjutnya ada beberapa kondisi ya yang diperlukan agar proses segmentasi pasar tadi dapat efektif, yaitu dengan memperhatikan luas pasar yang memadai, adanya segmentasi yang dapat dilakukan tindakan, dan karena segmentasi pasar itu akan sulit dilakukan tindakan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur ya, seperti mengukur tingkat motivasi pembelian para konsumen, dan dalam pelayanannya pun mudah. Segmentasi ya harus dapat dilayani, jika tidak maka ya akan sia-sia kegiatan pemasaran tersebut. Kemudian struktur pasar itu meliputi dua hal ya, yaitu faktor populasi, banyaknya konsumen atau tidak, kemudian pertumbuhan penduduk yang banyak mencakup ya, seperti kita ambil contoh luas dan pertumbuhan, umur, pertumbuhan wanita ataupun pria juga, pekerja atau jumlah rumah tangga yang ada di sana, keluarga-keluarga kecil, dan perpindahan penduduk secara geografis.
Adapun faktor kemampuan pembeli itu apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi ya oleh pendapatan. Jadi adanya faktor kemampuan membeli ini juga mempengaruhi pendapatan dan juga bagaimana perilaku pasar tersebut. Kemudian perilaku pasar itu terbagi menjadi dua ya, yaitu pasar individual yang meliputi pribadi-pribadi yang melakukan pembelian barang untuk digunakan sendiri atau di keluarganya. Yang kedua, pasar organisasional. Oke, selanjutnya yaitu menurut Graven mendefinisikan pasar sasaran sebagai berikut. Bahwasanya pasar sasaran itu merupakan dalam bahasa Inggrisnya the choice of the people or organization in a product market that an organization will target its positioning strategy, atau dapat diartikan bahwa pada sasaran adalah atau pasar sasaran itu merupakan pilihan atas orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi position atau positioning strategy dari sebuah organisasi. Targeting itu merupakan penetapan pasar sasaran ya, di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Selanjutnya terdapat 3 alternatif dalam program pemilihan pasar sasaran menurut Philip Kotler, yaitu pemasaran tak dibedakan, pemasaran yang dibedakan, dan pemasaran yang terkonsentrasi. Teman-teman bisa memahami sudah sangat jelas perbedaan antara ketiga tersebut. Selanjutnya, positioning menurut Ulrich dan Jack Trout yang dikutip oleh Kotler menyatakan bahwa positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk, suatu barang dan jasa, atau perusahaan, lembaga, atau bahkan perorangan, tetapi penentuan bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah atau positioning ini ialah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi pemasar itu memposisikan produk mereka dalam apa yang diinginkan dalam pikiran atau apa yang diinginkan oleh konsumen atau calon pelanggan. Menurut seorang ahli, ada beberapa strategi ya positioning yang dapat dikembangkan untuk menciptakan positioning yang relevan tentunya. Antara lain yaitu mono-segment positioning, multi-segment positioning, imitative positioning, adaptive positioning, dan anticipatory positioning. Inilah merupakan beberapa strategi ya menurut para ahli dalam menciptakan positioning yang relevan. Selanjutnya dalam strategi positioning ada langkah-langkah penyusunan strategi positioning menurut para ahli, yaitu seorang yang bernama Yazid diantaranya melakukan analisa pasar, melakukan internal perusahaan, dan analisa kompetitif. Dalam strategi pemasaran ya, tentu strategi pemasaran ini ya merupakan usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan ya pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran tidak lain yang secara umum adalah untuk profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, dan mempertahankan pasar dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, dalam kegiatan pemasaran ini tentu
untuk memajukan perekonomian negara kita ya. Semakin baik stabilitas makroekonomi ataupun mikroekonomi yang saling mendukung satu sama lain, ini akan menciptakan keberagaman menjadi kesatuan. Dalam pandangan hemat kami, secara tidak langsung kita bisa menyadari bahwa itu akan meningkatkan perekonomian kita. Begitulah sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai bab 6 sampai dengan bab yang terakhir dalam rangka menjelaskan materi ujian akhir semester berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, silakan bagi teman-teman untuk memberikan komentar dan pendapat serta arahan kepada ibu dosen. Saya aturkan permohonan maaf dan teman-teman semua. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.